match penutup kita, match pamungkas kita, match terakhir kita di hari ini dan juga menutup match di 2 hari ini, di hari Rabu dan di hari Selasa. Siapakah yang nantinya menjadi 16 tim terbaik yang akan masuk ke Super Weekend akan kita saksikan di match weekend kali ini, di mana nampaknya dari tadi pesawat dari utara ke selatan, kali ini dibalik dari bawah ke atas walaupun bawahnya adalah bawah agak kiri. Betul sekali. Jadi jalur pesawatnya sudah berubah. Sementara kalau kita lihat dari Aerowolf sudah mulai membuka parasutnya dan circle-nya ternyata mengarah ke area utara. Ini berarti kalau misalkan Bigetron turun di area sekitar Dino Park, mereka punya PR untuk melakukan rotasi sedikit jauh ke arah atas. Tapi kalau sementara melihat dari area Cosmodrome ini loops nyaman banget, belum ada yang turun di area atas. Dan Aerowolf kalau misalkan mereka ngambil semen factory seperti biasa, mereka sih enak sebenarnya rotasi kalau ngambil ke kanan Peskova. Ya, betul sekali. Namun di sisi lain nampaknya Navi bisa mendapatkan 1 orang dari Elite United. Langsung dipulang begitu saja dengan pistolnya tadi, dengan handgunnya saja. Iya, bakal langsung menjadi korban pertama First Blood kali ini. Dan kalau misalkan kita lihat di Killing Fields juga sudah ada yang pulang juga, itu dari DRS. Betul sekali, tadi knock oleh Archer ya tadi ya. Betul oleh sekali. Archer Gaming, dan kita melihat kali ini dari Tixi dari tim Navi, yang mana tim Navi di match sebelumnya bermain kurang maksimal. Kali ini akankah kita saksikan dari tim yang lainnya berganti ke arah tim DRS. Kali ini masih melakukan rotasi saja. Ini adalah tim Archer yang tadi sempat kita lihat sudah ada namanya di kill feed. Betul, jadi ini kayaknya bakal ada banyak tim yang berusaha untuk bermain dengan agresif, mengingat mereka masih harus ngejar poin yang masih di lembar ketiga. Betul. Mereka harus ngejar poin supaya bisa mengamankan top 16. Dan sementara kalau kita lihat dari Volnova ini cukup nyaman dari Archer Gaming. Tadi ada beberapa split yang dilakukan, tapi kayak mereka langsung regroup mengingat ada beberapa player di area AB juga. Tadi sempat kita lihat apa tadi, tim apa sih yang di lupa kan? Yang di AB. Tadi itu ada tim Loops gak sih? Bukan Loops di Cosmodrome. Kan short memory syndrome. Maaf guys. Short memory syndrome. Tadi udah dibahas kan? Ada tadi ya? Ketemu. Jadi yang di Volnova di split ya kan. Dia split keluar ketemu di AB, 1 knock langsung cabut ya. Oh, tadi itu tim Archer sama DRS. Kan? Archer yang ngenokin, tapi DRS-nya langsung cabut tadi pakai vehicle boncengan. Gue ngetes. Iya. Itu gue ngetes. Betul. Siapa tahu viewers juga lebih hafal kan. Nah ya kan? Sejauh atas gue deg-degan. Jadi ada engagement di antara caster dengan viewers dan juga permainan. Gitu kan. Jadi yang fokus nggak cuma casternya, viewers juga fokus juga. Betul. Soalnya biasanya lebih detail oriented tuh viewers. Dan kayaknya di sini Navi bakal langsung ngeras ke arah compound. Satu-satunya player yang masih di dalam ini ada Very Good. Bakalkah menjadi Very Good defense? Kali ini melakukan spray ke depan, kayaknya nggak jadi Very Good, bakal langsung di end gitu saja. Ya, sempat bisa men-take down 2 orang, namun karena memang push yang dilakukan oleh Navi, gerbek sahurnya 4 orang, memang sangat-sangat sulit tadi satu player dari tim Elite United yaitu Very Good. Namun kali ini dari tim Elite United yang lainnya mencoba untuk menggeruduk area dari Navi. Mereka mau nge-push kah? Betul. Sisa 2. Oke. Mungkin ini udah pergerakan nothing tulus ya. Tapi kalau misalkan bisa nice. 1 orang. Dapat 1 dia dari jauh dan Veryami bakal melakukan spray kembali, 2 langsung kena. Kayaknya bakal langsung diras oleh Veryami kali ini dengan Matic yang sudah mulai mengambil ancang-ancang berusaha untuk nge-push ke arah depan. Jump shoot dengan AKM-nya, apakah berhasil? Veryami akan berusaha untuk mem-push kembali, berusaha masuk spray, free spray, dan ternyata tidak berhasil. Jump shoot dari Matic langsung saja memulangkan Elite United team. Ya, betul sekali, Elite United yang tadi sempat bisa mendapatkan 2 pemain dari tim Navi, nampaknya kali ini harus puas dipulangkan, menjadi tim yang pertama pulang ke arah lobby karena memang cukup sulit tadi harapannya. Dia segmen 4 ya. Betul. Jadi kayak nothing tulus. Ya betul, karena kalau dilihat dari klasemennya tadi dia ada di lembar ketiga dan ada di area-area bawah. Oke. Tapi sayang gitu loh. Betul. Ini kan pengen gecek. Ya. Kenapa kita jadi netizen? Jangan. Kenapa jadi netizen? Fokus jadi caster ya. Oke. Kali ini kita melihat dari tim RRQ, dari Beer 11, masih nyaman mereka, masih belum terlalu disulitkan karena belum berdekatan dengan lawan-lawannya. Sementara itu di sisi lain dari PW88 yang juga masih harus berjuang ekstra keras
karena mereka masih ada di lembar ketiga di klasemennya, Cijel. Betul. PW88 ini punya PR harus ngejar sekitar 26 poin kalau misalkan mau dapet posisi top 16 supaya bisa maju ke Super Weekend. Berarti mereka setidaknya dapat harus chicken. Ya kalau nggak chicken killnya banyak deh. Ya. Gitu. Dan ini tadi replay yang dilakukan tadi ketika Elites United tim di push sama Navi. Dan tadi pergerakan dari dua member yang tersisa itu kalau menurut gue gak worth it banget gitu. Karena berjauhan ya dari Aneh sisi banget. yang berbeda. Iya. Dan itu kayak nggak ada perhitungan sama sekali, kayak ya udahlah terobos aja lah gitu. Bener-bener terobos aja lah. Iya betul. Tapi ya sudah terjadi, kita harus bergerak maju ke depan, tidak boleh terlalu berlama-lama stuck di belakang. Karena Nova dengan A1 beriringan, sudah ada yang turun, 2 player dari Sinister dengan temannya itu depan-depanan sama Nova. Tapi ada yang lewat tadi, satu pemain dari tim Nova. Namun berdekatan dua kali ini 2 lawan 2. Ada Jimmy, ada satu orang lagi menggunakan Zima tadi dari tim Nova, memilih untuk memutari area dari tim A1 kali ini. Memutari area mereka mungkin untuk mendapatkan backstep, dan Jimmy masih bertahan saja. Ada order tadi yang saya maksudkan, memilih untuk melakukan flank jauh untuk mencari angle shoot yang berbeda ke arah tim A1. Betul. Namun kali ini dari sisi lain A1 nampaknya akan coba regroup, akan ada bala bantuan dari Dante dan juga dari seorang Jack. Betul. Dan kalau kita lihat sudah ada yang ter-take down kali ini oleh Paraboy. Paraboy sudah mulai sedikit bersinar nampaknya. Dan langsung saja Cool Boy mendapatkan satu kembali. Sudah ada 2 player dari A1 yang tersungkur. Kali ini setup dari Nova cukup baik, membuat tim dari A1 sedikit kesulitan. Bahkan RX Jax pun ter-take down. Menyisakan last man standing Dante di depan sana, akan dicari oleh Order 6. Melihat ada satu pergerakan manusia dengan Uzinya bakal di-hunt down. Order 6 maju perlahan, Dante masih menahan, melihat sedikit kepalanya, dia tahu ada di broken wall, keluar ke depan sana. Dante berusaha untuk mengganti senjatanya, tapi Order habis pelurunya, diganti senjata dan berhasil memulangkan A1 Esports. Ya, Order sempat tadi habis peluru, dia harus berganti dengan G36C, namun masih sempat untuk memulangkan lawannya. Dan kali ini dari tim Nova bisa mendapatkan 4 poin kill di awal-awal match. Kita berpindah kembali ke arah tim Loops yang memang sedari tadi sudah memantau keberadaan dari tim KP88. KP88. PW88. PW88. Kenapa jadi KP88? Astaga, match ke-6. Ayo semangat. Ayo hashtag semangat Sanskuy. Let's go, nggak apa-apa. Betul. Karena ini memang kebanyakan kok Konina ya, KP. Konina. Oke, gue mikir juga tadi KP. Iya, kenapa jadi KP? Waduh, Mirip-mirip. namun kali ini dari PW88, Korpai tadi masih memantau juga dari jendelanya. Kita berganti kembali ke arah tim yang lainnya, Bluebees, yang di hari pertama bermain dengan sangat-sangat luar biasa. Di hari ini mereka harus kembali ke tingkat permainan mereka yang mereka mainkan kemarin. Karena di hari ini kalau kita lihat Bluebees nampaknya agak sedikit turun level permainannya. Merosot malah kalau gue bilang. Dari hashtag 5 tadi ke 15 kalau nggak salah. Iya, betul. Itu kayak tergelincir gitu sih. Ya, jadi di hari ini tuh kita melihat di awal hari itu tim-tim yang ada di atas, waktu di akhir hari ini udah maksud match ke-6 banyak sekali pergantian di klasemennya. Ada yang naik jauh banget, ada juga yang turun sangat jauh sekali. Dan kalau kalian perhatiin dari tadi gue nggak ngeliat tim Secret banyak melakukan clutch gitu sih. Gak sebanyak kemarin maksudnya. Ya, Ya tidak kan? segemilang kemarin Iya. level permainan mereka. Karena kalau kemarin kita lihat sampai berapa kali gitu mereka melakukan clutch menang, tapi kayaknya hari ini belum terlalu terlihat gitu. Belum terlalu terlihat, mungkin belum harinya. Betul. Tapi sementara Navi kali ini juga sudah mulai melakukan setup, dapat satu Dacia, dapat Zima. Dia mainnya gelap-gelapan tuh. Wah iya. Matanya rusak, awas. Waduh, hati-hati juga ya teman-teman semuanya kalau bermain, tapi supaya biar fokus juga mungkin. Lebih fokus. Itu gelap loh tadi. Iya, Gue salah benar sih. fokus gara-gara facecam. Iya, betul sekali. Namun nampaknya kali ini
Zona memaksa semua tim untuk segera menuju ke utara. Hanya Bigetron yang masih tersisa di bawah untuk melakukan late rotation. Wah, ini klasik Bigetron rotation. Late rotation nyisir. Betul. Tapi kita lihat semoga dengan circle seperti ini mereka bisa mendapatkan WWCD kembali. Tapi Airwolf sudah nyaman, itu udah dapetin Ya. circle. Tapi ini menarik ya, Godsend kenapa satu orangnya di belakang? Betul sekali, itu yang tadi sempat akan saya bahas. Godsend itu memilih untuk melakukan split dan meninggalkan satu playernya, Marley, ada di area bawah, tidak diajak untuk melakukan rotasi. Apakah healing gaming? Mungkin saja bisa terjadi, namun sebanyak apa healing yang dimiliki oleh Marley kita juga belum tahu. Ya, karena kalau misalkan kita ngomongin healing di Vikendi nggak bakal seefektif Sanhok. Ya. Mengingat map dari Vikendi pun lebih lebar 6x6, sedangkan Sanhok kan 4x4 gitu. Betul, 4x4. Bisa dikatakan kalau untuk melakukan healing pun kita tinggal nggak harus ninggalin jauh. Kayak tim Secret waktu hari kemarin, Iya. mereka melakukan healing tapi tetap dekat sama circle. Betul, karena jaraknya kan nggak satu compound dengan compound lain itu tidak terlalu jauh. Nah, beda dengan Vikendi, kalau memang mau meninggalkan satu orang di bawah sana mungkin akan lebih sulit ya. Betul. Trivia nih, compound atau gimana? Tadi soalnya gue sempet lihat nih Iya. banyak argumentasi dari viewers. Ada yang ngomong Compound, ada yang ngomong. compound. Nah, itu. Tapi kan secara tulisan Englishnya itu COMPOUND gitu kan. Berarti bacanya Secara English tulisnya compound gitu kan. Compound. oke. Tapi karena kalau gue suka Indo-Indonesiain dikit jadi kempon. Jadi compound. And this is Team Secret in compound. Matoy. Indonesia. Oh, Indonesia, bener. Nah, itu gua taunya itu doang sih, disis doang sih bahasa Inggris. Wah, setup dari RRQ. Ada G9 di atas gunung dan ada beberapa playernya juga udah disebar. Ada Beer11 dengan D2E sebelah kiri dan kanan. Dan ini di area coal mine. Ini area coal mine ini cukup kompleks loh kalau melakukan fight, karena mengingat dengan compound-compoundnya itu kan ada di beberapa level ya. Betul. Dan bahkan tuh lihat tuh di bawah ada juga ada footballis. Ada satu orang yang sudah terpantau, dua orang tadi sudah terpantau oleh seorang Yuhaik. Kali ini Yuhaik sudah memberikan informasi kepada rekan timnya, dan kali ini Yuhaik dengan sangat on point sekali. SLR-nya bisa men-take down satu pemain dari footballis di depan sana. Di bawah masih terus coba lagi terus untuk menembaki pemain-pemain dari footballis. Ya betul sekali, tapi harusnya sih masih bisa di revive itu dari footballis. Dan sementara tim Secret harusnya ini dia ke sandwich ya. Di belakang ada RRQ, di depan juga ada tim lain yaitu footballis. Namun sejauh ini dari tim Secret mereka masih belum terlalu disulitkan oleh tim RRQ yang ada di belakangnya. Mereka lebih fokus kepada footballis dan bisa men-take down satu player, dan kali ini footballis memilih untuk segera melakukan rotasi nampaknya. Dan di sisi lain Godsend dan juga Bigetron sama-sama melakukan rotasi namun di area yang berbeda. Betul, mengingat juga tadi mapnya mereka beriringan ya, berada di bawah tapi beda jalur. Betul. Yang satu ke kanan, yang satu ke kiri. Saya baru mau nyanyi. Anda sepemikiran ya sama saya. Dan kali ini nampaknya dari Arts akan coba mencari satu pemain dari Godsend yang tadi menggunakan sebuah vehicle. Akan kita lihat lagi kembali percobaan selanjutnya yang dilakukan oleh pemain-pemain dari Arts, melakukan spray down ke arah depan, namun lagi-lagi belum bisa memberikan damage yang berarti ke pemain-pemain Godsend yang memang melakukan setup 4 vehicle, dan juga 4-4-nya kalau nggak salah ini adalah Dacia. Bener gak sih? Yang mana? Ini Godsend 4-4-nya Dacia. Itu Dacia, iya Dacia. Wah, legit banget 4-4-nya Dacia di Vikendi. Hoki. Ya nggak hoki juga ya. Ya bener sih. Iya. Balik lagi, ini random dan kali ini nampaknya satu pemain dari Bigetron. Luxi harus ter-take down tadi, sedang melakukan parkir. Mobilnya tidak bisa berbuat banyak, langsung terjadi begitu saja oleh satu pemain dari Godsend yang memang sedari tadi berdekatan dengan Bigetron. Waduh, ini nggak tahu ya Luxi bisa diselamatin apa enggak, karena tadi Zuxi dengan teman-temannya sudah nyebrang. Ya. Luxi masih di belakang kalau kalian lihat dari mapnya, setup map. Bahkan di kiri dan kanan itu ada Archer dengan juga Godsend. Tapi kalau kita lihat Ryzen Microboy dengan Zuxi kayak udah tahu di depan sana ada Godsend, sudah memberikan pressure juga. Zuxi kayak bakal nyebrang. Ya. Oh, ini lautan es, jadi masih bisa lewat bawah. Zuxi bakal nyelamatin kembarannya melalui jalur bawah. Sementara kalau kita lihat Beer11 sudah mulai diam-diam merayap
mengendap-ngendap ke arah compound milik Team Secret. Ya betul sekali, dan kita berganti ke arah Team Secret yang lainnya. Matoy nampaknya masih mencoba melemparkan bomnya tadi, melemparkan granat ke arah luar. Mereka tahu ada banyak pemain di luar sana, nampaknya ada dari tim Loops yang coba untuk merapat, coba untuk mendekat, coba untuk melakukan push ke compound dari Team Secret. Satu orang tertakedown di sana, Rex nampaknya oleh seorang Xiaoski. Kali dilemparkan kembali Federal mencari seorang Matoy, meledak di atas sana namun belum memberikan damage yang berarti ke arah Matoy. Kembali Matoy pun akan membalas lemparan granat tersebut. Dan Matoy harus tertakedown di sana, Cijel. Itu granatnya sendiri meledak di tangan. Kayaknya mantul. Ya, santapan Sayang lezat sekali untuk Federal. Betul, dan kita melihat kali ini nampaknya Loops masih terus berupaya untuk mencari kembali di manakah sisa pemain dari Team Secret yang sudah bisa berlari. Yuhai kali ini tertakedown dari belakang. Kembali Loops bisa mendapatkan satu pemain dari Team Secret dan tersisa satu orang terakhir. Harapan terakhir dari Team Secret yaitu seorang iShot yang sudah agak jauh jaraknya dengan Loops. Wah, ini high boy lagi. Yuhai udah gak bisa diselamatin itu semua, dan Chelsea melihat lagi ada satu player dari RRQ G9 di atas gunung. Ini akan menjadi kesempatan emas buat Loops mengisi compound-compound di coal mine, karena Team Secret udah dipukul mundur, udah keluar, udah disemprot antiseptik, kumannya keluar ya. Betul, dan kali ini kita berganti ke arah iShot yang memang menjadi harapan terakhir dari Team Secret, yang mana dia tidak bisa melakukan banyak hal, hanya menunggu saja di celah dari sebuah batu. Betul. Akankah itu menjadi celah surga atau celah neraka? Kita tunggu kelanjutannya. Kita tunggu saja. Namun kalau kita lihat dari tim Aero akan berdekatan dengan tim Nova kali ini. Wah, ini ketemu lagi deja vu. Nova dan Aero Betul. sama-sama di Vikendi. Akankah sementara 1-0. 1-0. Akankah menjadi 2-0 kali ini? Akan kita saksikan di mana di Tui juga akan coba menggunakan dasianya, akan berlari ke arah yang lainnya untuk sementara waktu. Berdekatan dengan salah satu tim tadi adalah tim Execute ya. Execute. Dan Execute kayaknya bakal langsung cabut juga, nggak mau berlama-lama. Apalagi mereka cuma punya satu mobil kali ini. Kalau kita lihat tadi Bigetron kayaknya bakal udah berhasil untuk melakukan revive. Tadi Luxi yang sempat tersungkur di belakang langsung diselamatin sama kembarannya. Mereka udah bersatu lagi menjadi robot yang utuh, ya kan? Kaki, Betul. kiri kanan, tangan, kiri kanan. Betul. Sudah menjadi satu. Kepalanya manajer. Oke, siap. Ya, Badannya nambahin aja. Biget Troopers. Ada Alice. Oh iya, ada Elis. Ada Alice lagi. Oh iya. Dan kita lihat sekarang Navi juga mulai bergerak kali ini. Ini permainannya udah bener-bener melambat banget ya, karena mengingat banyak sekali tim-tim yang berusaha untuk save point juga. Jangan sampai ada yang kepleset, apalagi yang udah di atas-atas yang beda-beda tipis poinnya sama yang di bawah. Itu pasti mereka berjaga-jaga placement point banget. Ya karena memang masih banyak tim-tim yang berada di lembar ketiga itu baru bermain di match yang terakhir ini. Betul. Yang di match sebelumnya mereka belum bermain, dan ini kita melihat di mana Renalre dengan SKS-nya sudah memiliki kali 8 mencari informasi ke area bawah. Akankah ada lawan-lawannya di bawah sana? Nampaknya sudah mulai melakukan tapping dengan SKS-nya tadi Renalre. Kita berpindah ke arah yang lainnya, ya ini adalah tim Navi yang akan berdekatan dengan tim Footballist. Betul. Ini area gunung atas. Ini harusnya sih dekat dengan Goroka sih kalau ngeliat dari minimapnya. Dan sementara dari coal mine ini masih padat merayap. Archer, satu player berhasil diculik oleh Zuthei kali ini. Sedang berusaha melakukan rotasi masuk ke dalam. Bahkan masih ada 2 active player di dalam mobil. Archer Gaming kayaknya harus kehilangan Fabian. Ya betul sekali, Zuthei nampaknya tadi bisa men-takedown satu pemain dari Archer Gaming yang sedang melakukan rotasi, dan kali ini nampaknya dari Zuthei akan coba melakukan rotasi juga. Archer akan coba masuk ke area dari Blue Beast, namun mereka kali ini akan coba di-spray oleh Blue Beast, bisa lewat begitu saja, bisa ngacir dengan dasianya, belum ter-takedown. Wah, Blue Beast ya. Blue Beast masih berada di atas rumah, dan itu circle-nya ke arah Mount Kresnik. Mount Kresnik udah cukup padat merayap, ramai. Apalagi bakal ditambah sama tim-tim yang masih berada di luar. Ya, betul sekali. Nampaknya tadi dari tim Navi juga ter-takedown satu pemainnya, bahkan sudah dipulangkan ke arah lobby oleh Footballist saat mereka sedang menuju ke compound ini, saat mereka sedang melakukan rotasi. Betul sekali. Let's go teman-teman yang lagi nonton. Ayo semangatin terus ya, ini udah match terakhir. Betul. Hashtag Indopred terus menerus. Di sisi lain Fabian pun ternyata mulai terambil killnya oleh RRQ. Itu di coal mine rame.
di area bawah agak sepi, tapi Timon Kresnik udah terisi banyak sekali. Ada PW, ada Aero, BTR di sebelah kanannya lagi. Betul. Dan itu ada Nova juga di antara mereka semua. Ya betul sekali, nampaknya kali ini Blue Beast akan coba berhadapan dengan ada iShot yang masih bertahan di celah surga tadi yang Cijel katakan, dilemparkan ke dalam. Kali ini sebuah grenade menuju ke arah tim RRQ yang memang berada di area tersebut. Kita melihat kali ini dari Blue Beast masih melakukan setup juga, masih mencari di manakah keberadaan dari pemain-pemain RRQ. Memang tersisa 3 orang saja. Betul sekali. Ini tim-tim yang masih ketahan di coal mine ini akan pincang sih harusnya, karena circle-nya itu udah mulai nutup, udah mulai jalan masuk ke fase ke-6. Ini bakal perih banget. Sementara kalau kita lihat setup dari Nova sudah melakukan split juga, bisa kita lihat dari minimap itu ada yang di atas dan ada yang di bawah. Sementara kita lihat kayaknya tim Secret sudah harus pulang ke lobby. Ketahuan, ketangkep. iShot yang tadi ada di celah surga ternyata celahnya berganti menjadi celah neraka kali ini. Dipulangkan begitu saja dan kita berganti ke arah tim Nova. Paraboy membuka skopnya kali 6 namun berganti kembali ke arah tim Loops. Memang sedari tadi berdekatan dengan RRQ. Kali ini Blue Beast akan coba maju ke arah Karilho, akan coba dipus. 3 orang bahkan sudah turun. Karilho keluar rumah kali ini, meledak sebuah vehicle-nya di sana. Ada yang berganti menjadi kotak juga. Kali ini kita melihat jump shoot dilakukan oleh Karilho, mendapatkan tim Blue Beast yang selanjutnya dan rata sudah. Tim Blue Beast melakukan push, namun pertahanan dari Loop sangat-sangat kuat sekali. Karilho menjadi penyambut tamu yang sangat-sangat jahat untuk Blue Beast. Dan kali ini kita melihat fight selanjutnya Footballis. Tadi ada 1 orang yang meledak di sana. Iya, ada lemparan-lemparan granat dari arah belakang. Ada Navi nampaknya memberikan pressure juga ke arah Footballis. Dan sementara kalau kita lihat RRQ juga rontok satu persatu. Terlihat dari killing feeds-nya. Sementara dari Matic masih berusaha untuk fokus fight dengan Footballis yang berada di depan. Masih ada 2 active player, Lovazin dengan Raum, Lutz dengan Solkay. Udah nggak bisa bertahan. Raum, last man standing. Oke, apakah bisa bertahan? Tapi kalau kita lihat dari health point-nya juga udah terkikis. Dan akhirnya harus pulang Footballis. Ya betul sekali, Footballis pemuncak klasemen sementara di minggu ini nampaknya harus dipulangkan. Dan kita melihat Navi Oldboy masih bertahan, dia masih terus bertahan di sana. Bersama juga kita melihat Godsend yang masih lengkap 4 orang dan mereka juga punya area yang cukup nyaman sementara waktu. Kalau kita lihat dari minimap nih kayaknya circle-nya udah mulai geser lagi deh ke arah atas dari Mount Kresnik. Dan kita sudah melihat ada Bigetron yang sedang melakukan rotasi. Melihat ada 1 mobil execute di depan sana yang beriringan bakal langsung turun. Femboy sudah mulai memasak granat yang bakal dilemparkan ke depan. Apakah berhasil untuk mendapatkan 1 player switch, berhasil ditumbangkan oleh Luxi. Namun ada Aero juga yang berdekatan di area tersebut. Dan kita melihat kali ini Luxi akan bisa mendapatkan yang kedua. Bisa mendapatkan yang kedua. Masih ada 1 lagi dari tim X nampaknya di depan sana. Spray ke arah depan berubah menjadi kotak. Masih tersisa 1 orang terakhir. Zote nampaknya dari tim Execute masih bertahan di batu tersebut. Namun dia dijepit oleh 2 tim dari Indonesia. Ada Bigetron di bawah, ada Aero di atas. Betul sekali, ini akan menjadi nightmare, malah petaka banget buat tim Execute. Zote sudah dikepung dan akhirnya body system yang sangat baik langsung saja memulangkan Execute ke lobby. Ya betul sekali, Execute yang tadi sedang melakukan rotasi beriringan dengan Bigetron harus fight di tengah-tengah rotasi. Memang fight yang cukup sulit kalau kita lihat untuk Execute karena memang ada Aero juga tadi. Dan kita melihat kali ini nampaknya Godsend sedang melakukan rotasi dan juga harus disambut oleh PW88. Frame ke arah depan, Megu bisa mendapatkan 1 orang tadi dari Godsend. Dan kita melihat kali ini Navi akan coba merangkak ke atas, akan coba naik ke atas. Di atas sana ada PW88, ada juga dari tim Nova. Namun masih melakukan proning terlebih dahulu, masih mencari informasi selanjutnya di manakah tim-tim yang berdekatan dengan tim Navi. Betul sekali, ini angin segar sih sebenarnya buat tim Indonesia. Aerowolf dengan Bigetron semuanya masih lengkap berempat. Betul. Dan posisi mereka itu nggak kejepit. Jadi nyaman banget. Penumpukan terjadi di arah jam 7, jam 6 dan bahkan di arah jam 11 itu ada loops. Tuh kelihatan kan Aerowolf tuh nyaman banget, cuman harus menghadapi Navi. Tapi ternyata Navi terlalu fokus dengan DRS di sebelah kanan, bahkan mendapatkan 1 player. PW88 masih terjebak dengan salah 1 player dari DRS. Mafia Ninja di depan sana sudah melihat spray down ke arah depan. Tapi ternyata body system dari PW88 Korpai menyelamatkan hari mereka. Betul sekali, masih ada harapan untuk PW88. Korpai bisa melakukan revive juga. Dan mereka harus segera masuk ke dalam circle karena circle-nya ternyata tidak ada tim yang masuk ke dalam circle kali ini. Semuanya harus berebut untuk masuk ke dalam circle yang sangat open sekali. Wow, terbuka sekali. Angin Vikendi dingin pastinya. Ini udah semua tentang fight, timing, rotasi, strategi, semua udah benar-benar harus dikeluarin all out. Karena kalau kita lihat sekarang Nova pun ada yang kebakar tadi. Wow,
PW88 kebakar sendiri ya tadi. Sayang sekali. Killing feeds satu orang. Ya betul sekali kalau kita lihat tadi dari kill feed-nya, namun kali ini nampaknya dari tim Loops akan coba melakukan tapping ke arah depan dari seorang Chiauski dengan G36C-nya tadi. Dan nampaknya dari PW88 masih bisa di revive harusnya tadi yang terbakar, dan masih bertahan 4 orang. Kali ini kita melihat di mana Matic akan coba melakukan spray ke arah bawah. Loops tertinggal satu playernya, akan coba dicari lagi yang kedua, namun belum didapatkan. Kali ini mencoba untuk meledakkan mobil dari tim Loops. Kita melihat kali ini dari Tinavi, Matic harus tertakedown juga. Sayang sekali Matic tapi tertakedown oleh seorang Korpai dari sisi lain lagi. Betul sekali, karena di belakang mereka itu masih ada PW88 dan Navi masih terlalu fokus dengan tim yang berada di depan mereka. Korpai akan melemparkan granat yang pertama, meledak. Matic terkikis kembali health point-nya. Oldboy beserta temannya ketahuan, spray down oleh Korpai, menumbangkan satu player. Last man standing Oldboy di belakang mobil akan ketahuan juga oleh Korpai, menembakkan Uzinya ke arah bawah mobil dan langsung saja memulangkan satu tim. Nova juga dipulangkan. Betul sekali, dan kali ini kita melihat Navi, Nova dipulangkan. Tadi kita melihat dan kita berganti kembali ke arah yang lainnya. RRQ Athena juga harus pulang. Kita berganti ke arah Aero, Bigetron, Loops, dan PW88 masih bertahan kali ini teman-teman semuanya. Di mana Loops harus dipulangkan dan tiga-tiganya adalah Sea Pride. Masih ada 2 Indonesia dan satu lagi PW88. Let's go Indo Pride, hashtagnya teman-teman. Let's go, ramaikan lagi live stream ini karena masih ada 3 tim yang sedang berusaha untuk mendapatkan winner-winner chicken dinner di last matchnya Weekendy. Semuanya menumpuk dari area bawah. Oh enggak, Bigetron dari atas, 2 tim dari bawah. Betul sekali, Aero nampaknya harus berhadapan dengan PW88 terlebih dahulu. Satu orang tertembak super Una dan masih ada satu orang yang low HP. Seorang Potato nampaknya kali ini kita melihat dari seorang TTOP akan coba menggunakan, berganti kali ini akan dilemparkan juga oleh seorang Potato. Grenade ke arah depan akan meledak di sana, tapi belum mendapatkan siapapun. Ada pergerakan bersama-sama dari PW88 mencari satu persatu dari pemain-pemain Aero. Turun ke arah depan dari seorang Gewi, namun Gewi tertakedown oleh seorang Potato. Potato mendapatkan satu orang, akan mendapatkan yang kedua. Sayang sekali Korpai bisa mendapatkan Potato, namun body systemnya bagus dari teman-teman Aero Wolf kali ini. Akankah bisa meratakan PW88? Masih kita lihat, namun dari sisi lain, dari sisi yang lainnya lagi ada satu player terakhir dari PW88 si Jel. Wah, ini Bigetron sih bisa dapat chicken dinner. Dia udah nguasain circle dan ternyata tertangkap oleh two stop satu player kita, Ryzen, si kuda manggis, kuda liar. Dan sementara kalau kita lihat two stop akan berusaha untuk bertahan kali ini. Last man standing dari PW88 dan Korpai sudah ditangkap. Last man standing, two stops. Come on, let's go, spray down dari Zuxi, berhasilkah membawa pulang triple winner chicken dinner? Dan akhirnya Bigetron menjadi tim pertama